Jangan kaget, kita punya settingan baru. Ini ya, kalau ada studio 1, ini studio 2. Ya, Padahal di situ tuh deket tuh. Cuma nyebrang. Cuman di sini dipakai untuk kalau narasumbernya lebih dari 2, ya. Betul. Karena memang kita punya tempat segamreng kalau di BSA ya, Bumisili Asih. Tempatnya di mana-mana bisa dipakai syuting sebenarnya. Betul. Terakhir kita nyobain 5 di situ pangku-pangkuan. Dan itu nggak enak banget. Dan waktu itu belum pakai kursi Citos anyway. Betul. Sekarang saya pakai. Yes. Jos, bukan, belum, Pak. belum. Bukan. Karena disesuaikan dengan set. Suster nyaman? Nyaman tempat duduknya? Apalagi kalau pakai sofanya Citos bakal lebih nyaman. Ini belum pakai Citos, tapi apalagi kalau pakai. Wah, itu lebih nyaman lagi. Benar ya, Son ya? Setuju, Not. Setuju. Dan Citos barangkali punya kursi drum juga. Yuk kita nyanyi dulu seperti biasa. Rumah Noni kita akan buka dengan nyanyian. Dan kali ini nyanyinya tentang apa? Tentang perjalanan membawamu bertemu denganku. Ku bertemu Citos. Salah Citos lagi. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asal dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. jalan dulu ya. Waduh. Nah lo kepentok kan, Pak. Yang kaget banyak. Kepentok sama mic di atas. Kondensor ya, suster kaget sama lu. Ya. Yang ngedit kaget muka lu siapa. Yang nonton kaget muka lu siapa. Berdiri hilang mukanya Sony udah. Hati-hati di jalan. Baik tulus ya, karena ini mengisahkan tentang perjalanan yang ternyata tadinya kita ketemu kok samaan, ternyata beda, tapi tetap mungkin akan saling mendoakan untuk hati-hati di perjalanan sampai berjumpa di tujuan. Iya. Jadi memang perjalanan hidup orang tuh beda-beda. Betul. Kalau kita bicara konteksnya panggilan, ya, jalan menuju panggilannya juga beda-beda. Nah hari ini kita bersama serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kayak yang sama tapi kok beda. Dari 3 yang ada ini, kayak yang sama tapi beda. Betul. Dan dari 2 pria yang ada kayak yang sama tapi beda juga. Yang satu cita-citanya jadi kepala rumah tangga, yang satu lagi cita-citanya jadi suster. Iya, ditolak. Dan jadi polwan aku ditolak. Iya kan? Jadi polwan ditolak. Betul. Jadi suster ditolak. Kenapa ya? Dan juga terakhir kan katanya pengen coba jadi ustazah, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Saya bertanya-tanya di mana kesalahannya. Ternyata saya laki-laki. Itu dia. Oke, kita ketemu sama para suster cantik ini. Yeay, yang terlihat tegang. Iya. Betul. Ada yang udah mau pipis? Kita kenalan dulu Son sama mereka Son. Yang pertama ini saya bacain namanya. Aduh namanya panjang, kita panggil nama pendeknya aja ya. Suster Ika dari
OSU atau Ordo Santa Ursula. Selamat berjumpa, Suster. Suster Ika Boleh ini berjumpa diambil? dengan semua penonton Rumah Noni. Ini nontonnya mungkin kita tapping siang, tapi bisa jadi siang, pagi, sore, malam, atau pagi barangkali nanti nonton tayangan ya. Kenapa, San? Kependekan dari Suster Veronica. Iya, Veronica Rina. Sapaannya adalah Suster Ika. Suster Ika. Nama lengkapnya adalah Veronica Rina. Iya, benar. Oh iya. Kenapa nggak Ica? Kan tulisannya Veronica. Oh, Iya juga sih. terlalu keren gitu. Oh, Jadi, tidak terlalu Suster keren Ika kalau lebih Ika. keren. Kenapa nggak Ika. Suster Roni? Veronica. Oh iya, Veronica. benar. Veronica. Benar. Bisa. Tidak diakui oleh Ursulin soalnya. Oh iya. Suster Roni. Oh, Bingung kan? ini temennya Sony yang kemarin daftar katanya. Suster Ika ya. Oke, yang berikutnya kita punya Kak Lydia Anggreni. Wih, ini dari Ketua Dewan KSU atau Kompania Santa Ursula Indonesia. Kak Lydia, halo. Halo. Oh, ini kita manggilnya Kak. Kak Lid. Nah, Bukan suster ya. Bukan. tapi beliau yang unik menjabat nanti. sebagai ya itu tadi Ketua Dewan KSU atau Kompania Santa Ursula. Nanti kita ngobrol bedanya apa. Itu apaan ya? Kak Iya. Lydia. Dan yang terakhir, berikutnya, nah ini panjang Son bagian lu. yang mana nih? Yang bawah ya? Paling bawah. Mohon maaf kalau salah sebut sebelumnya. Cukup sulit nih. Kita manggilnya suster. Suster dia. Suster ini ya, oke. Suster Hardianti Maurin Gracia Prayitno PSA. Betul ya? Saudaranya Herder. Jadi Herdianti. Oh, bukan Har ya? Iya. Oh, Herdianti Maurin Gracia Prayitno Yes. PSA. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Koordinator Wilayah Jakarta dari Kongregasi Sekuler Putri Santa Angela. Yes. Atau nama bekennya Suster Dian. Suster Dian. Panjang teuing. Panjang teuing ya. Jadi Ini Suster Dian singkatnya. Yang kita bilang sama tapi beda, ada dua sosok suster, Ya. tapi secara penampilan berbeda nih. Betul, seperti awam nih. Betul. Nah, ini yang kita mau bahas tentang panggilan dan juga ini dari kongregasi mana. Ya. Bisa beda-beda ini yang Kalau ini. ingat nih tayangan Rumah Noni yang Nggak ada ya? beberapa puluh episode yang lalu, kita pernah ngobrol juga sama Suster Intan waktu itu atau Kak Intan itu Kak juga. Intan Purba. Katanya ya beliau-beliau ini adalah pimpinannya Kak Intan nih. Siap. Aduh, itu pimpinan Laksanakan. saya. Siap, laksanakan pimpinan. Kalau kata Kak Intan Yeah. begitu, kita ngobrol nih Oke. siang hari ini ya di podcast Rumah Noni. Mereka datang dalam rangka Son, kita masuk ke minggu panggilan nih. Dalam artian ada yang diperingati sebagai minggu panggilan kalau di gereja Katolik. Jadi memang merayakan panggilan dari seluruh kaum selibat dan sekaligus juga mengajak untuk mereka yang ada di luar sana, kalau misalkan terpanggil untuk hidup selibat, silahkan kalau memang mau bergabung dengan mereka ini. Oke, dan yang hari ini sudah hadir, kita ngobrol satu-satu dulu. Satu-satu. biar Bedanya nggak tabrakan. apa nih? Betul. Suster Ika, ini dari kongregasi apa tadi? OSU, Ordo Santa OSU. Ursula. Di Iya. Indonesia sendiri ini sudah lama, Suster? Kami itu tarekat perempuan pertama yang masuk ke Indonesia. Oke. Itu pada tahun 1856. 7 Februari itu Om Stef lagi SMA itu 1876. 1800. 1800. Ya, Om Stef SMA itu benar. Berarti Di datang Batavia. dari Iya, negara mana? Dari Tildong. Itu dari Tilbong. Tildong. Belanda. Tildong Belanda. Oh, dari Datang- Belanda. Pusatnya di Belanda. Company. Company. Datangnya ke Batavia. Batavia pertama. Waktu itu belum Jakarta namanya. Betul, Batavia, Sunda Kelapa. Betul. Barengan sama rombongan VOC waktu itu, Suster. VOC 1608. Oh, Iya, iya, iya. 1800 sekian. Iya. Jadi termasuk tarekat yang pertama untuk Iya, perempuan. untuk perempuan yang pertama. Oke, itu tuh kan Masuk memang Indonesia. salah satu misi saat itu kan kolonialisasi ya, salah satu membawa agama. Dan itu tuh berarti yang membawa itu siapa, Suster? Waktu itu memang para suster kami misionaris dari Tildong itu mereka ke Indonesia itu ya bukan menumpang bersama waktu itu dengan kapal Herman namanya. Kapal Herman. Iya. Itu suaminya Krisan. Bukan, itu Mas Herman. Itu ada juga. Bukannya Helder itu ya. Beda. Herman ini nama kapal, Suster. Iya, Oke. nama kapal. Jadi para suster waktu itu ada 7 misionaris waktu Oke. itu ya. Tapi ada satu suster yang ketika mendarat karena cuaca dari sana dari Eropa kan beda dengan Indonesia betul. panas. Nah dan juga pada saat perjalanan itu kan hampir 3 bulan lebih perjalanan dari Tildong ke Indonesia. Oke. Ke Indonesia.
dan situasi saat itu ya juga udara dan sebagainya dan juga laut gitu, gelombang dan sebagainya nggak tahan ketika mendarat di Batavia berapa hari itu beliau meninggal. Itu suster yang paling muda, Emmanuel Haris namanya. Oke, tapi untuk sosok yang cukup dikenal sendiri di Indonesia ini adalah beliau itu tadi, untuk yang membawa dari Belanda mereka ke sini. yang Ursulin pertama. Mereka adalah Ursulin Ursulin pertama pertama di Indonesia. Karena memang beliau meninggal terlebih dahulu, jadinya mungkin lebih banyak diperingati lah begitu ya. Batavianya di mana sih, Suster, pusatnya? Batavia, rumah kami pertama itu di Jalan Juanda 29. Oh, Dago. Sekarang. Bukan, Batavia. Juanda. Batavia, Betawi. Betawi. Istana. Di mana itu, Suster? Seberangnya istana. Seberang Istana Negara. Oh, di sana. Iya, jadi berdekatan dengan Istana Negara di situ. Dan sekarang Itu bangunan yang pertama. Biara, jadi biara di sana. pertama, iya, di Sampai situ. hari ini? Sampai sekarang, iya. Oh. Dan dari situ baru menyebar kemana-mana bersama dengan persebarannya gitu. Dan kalau di Bandung sendiri dari kapan nih, Suster? Dari kalau dari yang di Bandung itu ya di Jalan Merdeka itu ini sudah 1 abad lebih kalau nggak salah saya, tapi saya kurang hafal ya. Tapi kalau nggak salah saya berapa tahun yang lalu itu mereka merayakan 1 abad lebih. Wow, 100 oke. tahun berarti. Iya. Di Indonesia berarti sudah ada di banyak daerah? Iya, kami itu sudah tersebar di hampir semua pulau ya. Mulai dari Pulau Nias, terus Kalimantan, Jawa, juga ya. Flores, Indonesia Sulawesi, Timur. Irian Jaya, Papua ya. ya Papua, dan juga Timor Leste yang itu bagian dari Indonesia, provinsi Indonesia. Oke, ini Seperti itu. untuk membedakan, Suster, sebenarnya apa yang paling khas menurut Suster Ika sendiri? Kalau misalkan kita bertemu seorang suster nih, kita akan mengenali, oh ini Suster Osun nih. Apa sih yang paling khas sebenarnya? Ya, memang kalau dari segi pakaiannya kan seperti itu ya. Jadi rock dan blues seperti itu. Kami putih biru begini, bisa biru-biru gitu ya. Terus bisa juga biru dongker sama ya Abu. biru muda itu. Oh, biru muda. Oh, Iya, tapi sebenarnya yang menyamakan Paling khas. kami itu adalah salibnya kalau gitu. salibnya. Misalnya ada berapa Ursulin beda pakaian baju misalnya, tapi salibnya tetap sama. Di belakang juga Ordo Santa Ursula seperti Oke, itu. berarti tapi kan kita nggak mungkin nih sebagai umat. ya kali. Iya. Maaf nih, Suster. Mungkin. Ursulin. Ursulin. Karena kan kita juga Ngapain? pernah ngobrol dengan suster-suster yang lain juga, ada CB, ada dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau bidang pelayanannya gimana nih? Kalau di Suster Ursulin ini lebih melayani di bidang tertentu kah atau Iya. memang sama saja seperti umumnya? Ya, memang awalnya dulu ya Santa Angela itu kan konsennya kepada kaum wanita ya. Ya. Karena memang pada zamannya Angela tahun 1535 dan sebelumnya itu kan memang ada perang di Brescia ya, dan pada saat itu memang kaum perempuan itu yang kedua ya. Jadi Dianggap sebagai kurang yang kedua. diperhatikan dan sebagainya. Jadi Angela tuh konsen kepada kaum perempuan dan dalam perjalanan selanjutnya juga seperti Ursulin seperti itu gitu ya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Tapi Ursulin juga berkarya lebih banyak di bidang pendidikan. Tapi kami juga punya karya-karya di asrama juga karena pingin mendidik perempuan ya, kaum perempuan, karena kehidupan keluarga itu sebenarnya nilai-nilai itu bisa dihidupi ya oleh pribadi dalam keluarga, itu sebenarnya juga kekayaan dari seorang ibu. Kalau ibu itu bisa mendidik anaknya menanamkan nilai-nilai itu, maka itu juga yang kami tanamkan gitu. Oke, berarti karyanya banyak menyentuh ranah perempuan ya. Iya. Pendidikan dan perempuan. Pendidikan. Seperti halnya kalau di Bandung juga kan ada sekolah Santa Angela ya, atau Santa Angela. Itu memang masih di bawah suster kesusteran. Kesusteran. Ordo Santa Ursula. Santa Ursula. Iya, Oh, Santa Angela. Ursula atau Ursulin itu sama nih berarti. Ya, Ursulin panggil namanya. Namanya. Susternya. Oke. Jadi, Tarekatnya Tarikannya Ursula. Ordo Santa Ursula. Santa Tapi Ursula. suster-suster Ordo Santa Ursula biasanya disebut Ursulin. Oh, para Ursulin para ya. Ursulin. Kayak ini kalau tifosinya Juventus disebutnya apa? Juventini. Juventini. Nah, Ini gitu. Ursulin. Dan saya baru dapat istilah baru dari Suster Ika tadi.
R&B ternyata bukan rhythm and blues, rock and blues, bro. Rock. Tadi kan rock and blues, oh R&B nih. Ternyata selama ini kita salah, Not. Rhythm and blues salah. Rock and blues. Genre musik. Bercanda, suster. Mohon maaf, suster. Ini gini ya, kalau kita adalah murid Angela udah dikemplang kita. Ya, mohon maaf. Beneran, karena ponakanku di Angela, jangan. Terus gitu juga semua banyak juga lulusan Angela juga yang ngomong katanya Angela tuh tegas. Suster ya, baik-baik ya. Benar. Baik-baik. Membangun kedisiplinan. Cara mendidiknya baik-baik. Ya gitulah. Oke, Hebat. Suster Ika, Dan terima kami kasih. juga masih sekarang ada satu sekolah yang di Santa Ursula Jakarta itu yang masih sampai sekarang masih mempertahankan sekolah untuk perempuan itu. Hanya perempuan. Ya, Only. perempuan. Beberapa SMP dan SMA. Iya, di Jakarta ada ya kayak Santa Ursula. Tarki juga itu kan khusus Tarki untuk beda. maksudnya Beda, ada sekolah beda. khusus laki-laki perempuan Betul. itu di Jakarta. Di Bandung nggak ada ya? Kayaknya Nggak ada ya, di belum luar. ada ya. Ya dulu Angela. Ya, dulu Angela. Ya Aloysius yang prianya. Tapi Angela yang dulu sekarang kan sudah gabung ya. betul. Saya dulu waktu Aloysius mau masuk Angela, Gak diterima. enggak sih udah bisa waktu itu. Cuman memang bedanya kalau zaman dulu masih kental tuh. Kalau pengen yang pria bagus ke Aloysius, kalau yang gitu. wanita yang bagus Angela. Lagian Nodi nggak cocok pakai seragam ini. Masa saya pakai seragam kotak-kotak. Serem jatuhnya. Ya kan? Oke. Kita ngobrol lagi nih soalnya kali ini kita coba tanya sama Kak Lydia. Kak Lydia ini kalau bedanya dengan Suster Ika pakai ini apa sih sus namanya mantila atau apa? Slayer namanya. Ada istilah. Kalau mantila kayak Kak Walma ya. Ya, Kak ya. Walma kan kerudung yang dikenakan oleh seorang perempuan Betul. Katolik. Biasanya kita mengenalnya tadi apa? Mantila. Nah, Ya, kalau berarti ini ini Slayer sebutannya. Slayer. Slayer, Oh, kayak cukup mempelai itu. Mempelai pengantin juga kan pakai Slayer. Nah, kalau bedanya Enggak ke Slayer depan, suster. Not. Aneh Not. Iya. Ke belakang Not. Pak, kalau ke depan Iya. Sia, Pak. Penyanyi. Artis namanya Sia. Iya. Oke, Kak Lydia. Nah, Kak Lydia ini sebutannya apa sih Kak? Kita yang tadi Nodi pernah bilang ya, kita pernah bertemu dengan sosok Kak Intan Purba. Beliau nggak bilang in the middle ya, tapi selibat, tapi awam. Awam tapi Awam selibat. tapi selibat. Kita garuk-garuk. Gimana? Selibat tapi kok nggak berseragam. Nah, itu ada bener. juga berpikirnya. Nah, Kak Lydia sendiri ini kan dari mana tadi Kak? Dari tadi Kompania nungguin Santa lu. Ursula. Kompania Santa Ursula. Iya, Apa itu iya. kompania Apa sih, tuh? Kak, sebenarnya? Ya, Kompania Santa Ursula itu tarekat yang didirikan oleh seorang santa namanya Santa Angela Merici di Brescia. Itu pada saat itu cuman ada dua pilihan tuh, di masuk biara atau tinggal di sama menikah untuk bagi perempuan gitu. Masuk pilihan saat itu adalah pilihan. perempuan itu masuk biara Atau nikah. selibat atau menikah. Gitu. Oh. Cuma ada dua pilihan itu. Ini Brescia Itali nih berarti ya. Brescia. Brescia. Brescia di Itali. Ya, Roberto Baggio pernah di Roberto Brescia Baggio, ya. Pep Guardiola. Brescia Iya. di mana dia membuat karya-karyanya. Iya, berkarya. Tapi lahirnya itu 1474 itu Wow. di Desenzano gitu. Di Italia juga. Oh, berarti ini dari Italia. Iya. Masuk ke Indonesianya di Dari Italia masuk ke Indonesianya justru difasilitasi sama Suster Osu. Oh, bulat. Karena Suster Osunya itu ada yang dulu pada saat itu provinsialnya namanya Suster Sianet. Terus ada lagi namanya Suster Emma. Nah, Suster Emma ini belajar ke sana ke Itali, terus ketemu sama seorang suster juga di sana, jadi namanya itu Ibu Alisa Taroli. Jadi dia tidak dipanggil suster gitu, tapi dia itu waktu itu ketuanya dari Kompania Santa Ursula. tidak dipanggil suster karena memang tidak selibat maksudnya. Keputusan beliau saat itu. Enggak, semua yang kalau Ada di tarekat kan ya? Ini kan ya, tarekat. tarekat sekuler wanita gitu. Jadi kalau di sana ada yang disebut suor. Suor itu tuh berarti suster gitu, dipanggil suster oke. gitu. Tapi kalau sorella itu panggilan kayak kalau di Indonesia ini sih saudari gitu. Kalau di Sapaan ya. Kayak Sapaan ya. mau kemana sis? saudari. Di check out dulu. Besti. Besti. Di check out dulu sis keranjang kuningnya. Gitu ya. Oh, gitu saudari. Kalau di Inggris sih sama aja, semuanya sisters. Sister. Gitu. Tapi ini bukan tarekat yang dibentuk oleh tarekat berarti, bukan seperti itu.
Soalnya ada Soalnya kan kata-kata ada- kompania nih, kayaknya kayak companion gitu ya. Maknanya apa nih? Jadi dulu kan Angela itu ketika Sorry, ini Angela Merici yang sama nih. Yang sama Angela Merici yang sama. Jadi, Oh, sama. jadi Oke. sama. Jadi Angela Merici pada saat zaman itu kan memang tadi seperti dikatakan Pak, ada dua pilihan ya. Perempuan itu menikah atau masuk biara. Oke. Nah, waktu itu Angela Merici memang pribadi yang luar biasa karena dia sendiri bisa dikatakan melawan arus gitu ya. Dari situ dibentuklah yang pertama sebenarnya kehidupannya para Ursulin itu seperti kompania gini ya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya itu lalu ada biara, lalu tinggal di biara gitu. Nah, yang sampai sekarang itu yang kompania Santa Angela nih mereka sampai sekarang ini. Nah, kami Ursulin yang tadi perjalanan selanjutnya itu ya kami hidup dalam biara gitu seperti itu. oke. Lalu ya berpakaian religius seperti itu. Ya, untuk kita bisa membedakan sebenarnya berarti para Ursulin ini yang membiara. Bisa dibilang seperti itu untuk memudahkan Ya, yang kami tinggal di biara. Ya, Tapi mungkin berkarya di luar biara Berkarya masih di luar. mungkin. Ya. Tapi kalau yang kompania Kompania ini- mereka berpakaian pada umumnya tidak seperti suster pada umumnya, tapi Ya. bebas aja. Bebas. nggak ada seragamnya berarti kali dia. Nggak ada. Tinggalnya juga bebas juga, maksudnya Tidak tidak, di harus di biara. biara. Tidak harus di biara. Berarti Tinggal boleh masih- keluarga, boleh ngekos, boleh rumah sendiri. Berarti kita nongki-nongki masih oke. Bisa banget. Bisa banget. Bisa. Kacang kulit dari saya Kak. santai. Tenang Kacang aja. kulit dari saya. Nanti kali Nescafe dia dari saya. Sok. Kali dia Kopi pahit. bagian yang Go. nyerang. Jadi maksudnya adalah Bapak Ibu umat sekalian biar nggak bingung ya. Ya. Kalau para Ursulin mereka akan tinggal di biara seperti biara Ursulin yang ada di Bandung ya, di Supratman ya. Sus? Ya di Kalau nggak salah. Supratman, ada Kalau di Jalan Merdeka juga Merdeka di ya di Angela, Angela. Bandung Ya ya. betul. Tapi kalau misalkan kayak Kak Lydia dan juga Kompania. Suster Dian nanti kita belum tanya nih apakah boleh nongkrong nanti. juga atau enggak gitu ya. Karena beda-beda sedikit ya, beda-beda tipis. Oke. Kalau kayak Kak Lydia bajunya boleh baju bebas, masih boleh main ke mall, masih boleh kemana, tapi hidupnya tetap selibat dan juga ada karya-karya yang dilakukan mungkin ya, dan kita akan tanya karya-karyanya itu apa aja nih Kak Lydia nih. Jadi inti sebenarnya dari kompania itu kan persatuan dengan Kristus ya. Jadi kita berusaha hidup sebagai mempelainya Kristus gitu. Oke. Jadi kita berusaha ingin tahu gitu Tuhan mau apa gitu hari ini dan sebagainya gitu. Terus kita lakukan, misalnya kita lihat oh ini kan yang lagi sedih atau apa itu kan anak bapak juga gitu kan. Jadi kita jadi kepanjangan tangannya lah yang menghibur dia gitu misalnya seperti itu, atau memberikan harapan kan sesuai sama. Nah cuman kita itu karyanya masing-masing saudari ini beda-beda di tempat-tempat yang berlainan ya, karyanya beda-beda. Kalau yang Kak Intan kemarin udah Iya, dia kan di kerja di rumah tempat singgah. rumah singgah, betul. Kalau Paula ini Ada Paula juga, ada Kak Paula di sana. Ya, Paula ini di yayasan. Oke, Kak Lydia sendiri? Di itu saya sendiri mendesain dan membuat alat-alat bantu untuk anak kebutuhan khusus gitu. Oh, oke. Jadi tanda kutip berwira swasta pun boleh, atau berdikari pun usahanya boleh tuh. Tentu boleh. Boleh. Jadi siapapun boleh, apapun ya secara halal gitu ya. Ya. Oke. Maksudnya kalau seorang dokter ingin jadi anggota kompania Santa Ursula boleh, lawyer boleh, apapun boleh. nggak Jadi apa-apa. sesuai dengan profesinya masing-masing pun Iya, boleh. boleh. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-harinya ada ini nggak sih hierarki bertanggung jawab ke siapa gitu, atau laporan, atau ada pimpinannya beda dengan yang para Ursulin ini? Ada kan ada ketua Iya, biara para- pasti para kan? Ursulin, iya, betul. Nah, Iya. provinsial. Nah, kalau di Ya, kompania sama? Kita kompanianya otonom masing-masing. Oh, otonom. Dan untuk kompania Santa Ursula Indonesia ya terhadap pimpinan dari kompania Santa Ursula Indonesia. Oh, ada pimpinannya ada juga. pimpinannya. Oh. Sorry, nanya ini kan, kalau ini ditanya lagi ya Kak Lydia, ini kan apa namanya, kompania Santa Ketua Ursula, Dewan. ketua dewan. Kompanya. Dan juga anggota Dewan Federasi Kompania di
San Orsola Instituto Secolare Bagus di buat Angela tato. Merici. Biasa kalau Italia itu harus gini kan biasa. Oh, iya, Gestur iya. harus bicara. Betul. Bicara Instituto Secolare Instituto Secolare San Orsola. Iya, iya. Makanya harus minum cappuccino. Makanya pizza, Delicioso. lasagna, Delicioso. kemana aja. Nah, apakah sama dengan yang Suster Dian nih atau Kak Dian nih? Karena ini juga beliau dari apa namanya Kongregasi Sekuler Putri Santa Angela juga. Sebentar, ini ada hubungannya semua sama Angela Merici tadi. Makanya saya tanya, Angelanya. Angela Merici yang sama atau bukan? Nah, ini barusan keselak ini merica. Ngomong Merici, jadi Merica. Iya. Saya pikir ada Angela A, B, dan C. Ternyata ini Angela yang sama. Angela Merici. Cuman bedanya kalau Suster Dian nih apa nih? Oke. Jadi Kongregasi Sekuler Putri Santa Angela itu adalah kongregasi yang paling bungsu yang Paling lahir bungsu. di Indonesia. Oh. Jadi kalau Ursulin lahirnya di sono di di Belanda. negara sana, Ya. ya. Lalu ini lahirnya juga di Italia, Iya. ya. Jadi semua ini kan dari luar ya. Nah ini asli pribumi. Lokal. Local pride. Iya. Dari pagar sih? Kan lokal. Lokal. Kan lokal Buah nggak batu harus mungkin, buah nggak batu. harus Bandung, Pak. Lokal deh kan. Maksudnya Iya. Indonesia Oh nih. iya, Cililin ya, Indonesia Cililin ya, banget. Suster. Oh, Indonesia. Dari mana, Suster? Indonesianya? Jadi saya wilayah mana jadi maksudnya? wilayahnya Ibunya. kalau nyebut wilayah jadi mungkin mesti cerita awalnya ya. Iya. Jadi kami lahir ini 32 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadi kami masih remaja lah. Mantap. 32 masih ya. Remaja. Remaja. Lagi Di lucu-lucunya kiri ini. kanan saya sudah kelompok yang Ratusan agak-agak tahun. tua ya. Agak-agak kuno-kuno ya. Jadi kami ini kelompok yang paling muda. Ya. Jadi kenapa kami tumbuh di sini? Jadi beberapa orang yang kebetulan kami lulusan dari sekolah Ursulin. Jadi saya sendiri lulusan Santa Angela. Oh, oke. Bandung ya berarti ya. Jadi tadi cerita bahwa suster-suster mendidik, oh, saya mengalami. Mengalami. Iya. Iya, mengalami. Ya, betul. Dan Berarti saya itu bener kan yang saya Iya. bilang tadi ya, Wak? Di sana tuh senang semuanya, tapi tegang. Dan saya mengalami kebetulan masih perempuan semua. Ya, oke. Lalu ada teman yang dari sekolah Ursula, lalu ada beberapa. Kebetulan diawali dengan 5 orang. Oke. Ya, kami bersahabat, berkumpul. Nah, dari 5 orang itu kok rasanya kok cuma ngumpul-ngumpul ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih kerennya lebih religius ya. Oke. Lebih mendekati Tuhan. Dan itu dibimbing oleh Suster Janet waktu Oh, itu oke. ya. Lalu bagaimana kalau kita bentuk satu kelompok yang lebih dekat kepada Tuhan, lalu ada hal yang lebih dalam. Lalu dibentuklah pada tahun 1993 itu kelompok Putri Santa Angela. Masih namanya kelompok Putri Santa Angela. Tahun 93. 93. Ini jadi kayak unit kah gitu saat itu, Suster, atau Saat itu enggak, karena kita masih Divisi baru bukan ya? teman sama teman ya. Jadi kita masih kongko-kongko. Obrolan tongkrongan aja ini ya. Nongkrong gitu ya. Lalu kita berdoa bersama, kita misa setiap hari Minggu bersama. Itu menumbuhkan ada perasaan, oh kita bisa saling deket karena kita ada satu ikatan dengan Tuhan. Lalu kenapa milihnya Angela Merici? Ya karena kita dengan dasar yang sama ya. Yeah. Kita dibimbing yang sama. Nah, semangat Serviam sebenarnya itu yang sangat kuat di antara kami. Iya. Nah, Coba itu dijelaskan, yang- maaf, semangat Serviam Oh iya, itu. sorry. Serviam adalah aku hendak mengabdi. Oh, Ya. oke. Jadi semua orang yang sekolah di sekolah Ursulin pasti tahu dengan semangat Serviam. Serviam. Itu Ya. jadi kayak apa, slogan atau moto begitu Moto, ya? betul. Nah, betul. Dan itu yang Pewangi juga- itu baju kan. Nah, betul. Loto. Moto. Bukan moto ya. Dia loto apa itu loto? Baju bola. Iya, Loto. Iya, moto. Suster maaf ya. Aduh ini kalau podcast memang begini Ini kita kan ini biar ada not hiburan ya. moto. Motonya itu ya. Oke. Jadi awalnya kelompok ini berkembang adalah kami mulai dengan kegiatan-kegiatan berbagi kasih. Jadi kami banyak kegiatan waktu itu dengan teman-teman itu kegiatan aksi sosial, Oh, oke. lalu kegiatan pengobatan gratis. Kami keliling kemana-mana waktu itu ya. Oke, pusing nggak suster? Bukan, nggak di tempat, nggak di tempat. Tapi kalau keliling dengan senang hati membawa nama Tuhan pasti nggak pusing. Wise, Semangat, tepuk suster. tangan dulu, Betul. keren. Lalu dari sekian banyak orang itu, lalu ada beberapa orang yang secara serius. Nah,
tahun 95 itu ada 3 orang yang awal itu mengucapkan kaul pertamanya. Oke, ini sorry, kaulnya berarti apakah langsung dengan dengan Osu atau gimana? Tidak, kaul karena Santa Angela Merici itu waktu itu ketika pertama kali mendirikan kompani itu hanya mengumpulkan 28 orang. Oke. Lalu mereka mengucapkan kaul, mengikrarkan untuk berbakti kepada Tuhan. Nah, kami mencontoh itu. Dan itu dibuat kaulnya secara privat. Kami tidak di dalam gereja lalu dipestakan, tidak. Jadi waktu itu PSA Putri Santa Angela awalnya itu kaulnya privat. Jadi kami privat, dan kebetulan yang kaul pertama itu saya dengan 2 teman. Jadi ada 2 teman, saudari Vanji, lalu saya dan Vianney. Ya. Lalu disusul dengan beberapa teman berikutnya. Lalu dari 5 pendiri itu yang masih hidup itu saya dan 2 teman yang sudah keluar. Kebetulan yang 2 lagi sudah keluar itu maksudnya? Keluar tuh berhenti dari kongregasi. Sudah tidak bergaul. Tidak menjadi anggota lagi. Itu kan kebebasan, dan itu tadi panggilan itu memusingkan. Sepakat. Makanya saya nggak jadi suster. Oke, berarti ini ternyata punya. Oh, masih ada lanjutannya, suster? Sorry. Lanjutannya adalah itu prosesnya cukup lama ya kami. Jadi kami berjuang itu supaya bisa diakui. Karena kan kami anggota paling baru nih, Buncit nih. Buncit nih. Dan Buncit ini kan harus diakui secara resmi. Kalau saya udah diakui. Diakui betul sekali. Jadi kami berusaha, lalu kami memperkenalkan diri kepada uskup. Lalu karena lahirnya di Bandung, kami kepada Uskup Bandung. Lalu kami mendapat pengakuan di tahun 2007 itu 1997 itu ada dari waktu itu masih Monsignor Alexander. Itu ada pernyataan bahwa kami diakui. Ada. Nah, lalu proses lagi terus, dan kami tuh sudah buat laporan ke Uskup Jakarta. Jadi kegiatan kami selalu kami laporkan. Nah, sehingga pada tahun dan itu proses juga kami lapor kepada Bimas Katolik supaya diakui sebagai lembaga keagamaan. Suster, kalau gitu kan mungkin kita taunya tarekat yang sudah berusia lama ya, tapi saya baru tahu bahwa ternyata ini yang paling bungsu. Sebenarnya apakah siapapun yang terpanggil boleh membuat tarekat sendiri pada akhirnya? Kalau aku lihat kan ada proses nih sebenarnya nih. Tapi apakah berarti kalau ini misalkan merasakan hal yang sama nih, kita yuk merasa contoh saya sama Sony gitu. Tapi nggak sepakat untuk menikah karena kita udah masing-masing sudah. Misalkan 5 orang nih merasakan gairah yang sama untuk kepada ketuhanannya gitu. Terus mencoba untuk membuat tarekat. Apakah itu hal semudah itu dalam konteksnya bisa dan boleh? Menurut saya pribadi ya, karena minta pendapat tidak semudah itu, karena kami melalui proses. Prosesnya juga kami misalnya seperti Ursulin dan KSU itu kan membuat tidak menyusun konstitusi. Karena dibawa dari sana. Kami membuat peraturan sendiri. ADART ya. Ya, semacam itunya ya. Di situ kami menyusun visi misi, itu kami susun sendiri. Nah, itu mungkin bedanya ya, bagaimana perjuangan kami yang lahir di Indonesia. Betul. Jadi berbicara tentang OSU, KSU ya singkatannya, dan juga PSA. Ini masing-masing susah ngomong. Kalau OSU mungkin karena memang sudah ada pendahulunya, turun-temurun tuh aturannya segala macam. KSU juga sama, ternyata juga memang sudah ada yang sebelumnya, jadi tinggal mengikuti. PSA ini yang membuat segala sesuatu dari nol, dan bahkan masih ada saksinya, saksi sejarah. Jadi almarhum. Iya. Oh, jangan dulu. Kita masih butuh langsung. Nah, dan ternyata juga mereka punya ladang misi masing-masing nih, dan mereka juga punya ladang untuk berkarya masing-masing. Contoh dengan para Ursulin yang ada di biara, mereka jelas kehidupannya membiara, tapi juga berkarya di sekolah dan lain sebagainya. Ketika berbicara tentang KSU, ternyata mereka juga punya karya masing-masing. Tadi kali dia bikin alat bantu untuk yang berkebutuhan khusus. Lalu kalau Suster Dian juga punya karyanya sendiri. Kalau Suster Dian karya PSA lebih di mana nih? Kalau PSA itu punya karya sama dengan di KSU, masing-masing punya profesi. Nah, saya kan diminta sama
Paula yang ada di sana. Oh, ada. Itu mengirimkan CV katanya. Nah, CV saya itu kan cerita bagaimana latar belakang saya. Kebetulan saya lulusan antropologi Unpad. Jadi saya punya latar belakang penelitian. Jadi 27 tahun saya bekerja di salah satu lembaga, yaitu Yayasan Bida Swadaya. Saya bekerja sebagai peneliti, sebagai pelatih. Jadi bekerja sebagai, artinya bekerja dengan masyarakat. Lalu ada teman yang bekerja sebagai akunting. Ada yang sebagai dokter. Lalu ada juga dokter hewan yang sekarang tidak bekerja sebagai dokter hewan, tapi mendampingi orang sakit kanker. Iya, justru dia relawan kanker yang dia berjuang supaya orang itu bisa meninggal dengan bermartabat. Ya. Lalu ada teman-teman juga yang mungkin justru sekarang dalam kondisi sakit ya berusaha melakukan pelayanan. Jadi kalau ditanya karya kami apa? Karya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, sekarang saya bekerja sambil pensiun. Gimana? Saya kurang Saya bekerjanya apa? Saya bekerja sambil pensiun. Kerjaannya pensiunan berarti. Dan saya pensiun sambil bekerja. Kenapa? Karena saya sekarang bekerja membantu di Sekretaris Provinsi Ursulin. Jadi di Provinsi Alat. Kan itu saya udah pensiun. Tapi masih bekerja. Iya benar. Masih berkarya di sana. Tapi uang pensiunan cair kan? Sudah jadi rumah. Tapi bisa nongkrong nanti di sana. Kacang dari aku tetap. Oke. Kalau aku bawa minuman bersoda. Suster, kalau gitu, kalau kita bicara soal karya, ini kan kita bicara tentang kehidupan sehari-hari. Untuk bisa menghidupi diri sendiri, ini pasti berbeda nih. Ya, kalau Suster Ika kan di biara, itu berarti sudah ada ART. Betul, aturannya sendiri. Nah, ini gimana sih? Apakah diizinkan untuk membuat usaha sendiri, untuk menghidupi diri, atau untuk sehari-harinya itu kegiatan apa yang untuk bisa menghidupi diri sendiri? Kali dia apa nih? Masing-masing bekerja dan boleh ya artinya. Boleh nabung kan? Artinya mengelola keuangan diri sendiri pribadi. Betul. Nggak harus setor Tidak ke kongregasi. Nggak ada slogan ke kongregasi. Tapi ya kalau sukarela ya tentu saja diterima dengan senang hati ya untuk kelangsungan. Jadi artinya perekonomian kongregasi itu memang hidup, tapi masing-masing pun juga berhak untuk mengurus. Jadi yang itu sifatnya sumbangan yang untuk kongregasi itu. Jadi kalau misalkan suatu saat dilihat Sony butuh ruko gitu, bisa barangkali mengajukan siapa tahu. Kalau dia masuk kongregasi. Kalau Sony masuk kongregasi. Tapi kebutuhannya ini lebih kebutuhan masyarakat atau kebutuhan kongregasi? Kebutuhan kongregasi. Kalau yang ini yang kebutuhan retret misalnya, retret. Terus kalau ada saudari yang membutuhkan juga yang nggak yang berat-berat gitu ya, yang sedikit-sedikit atau gitu. Berarti sangat memungkinkan dong dalam kongregasi ini tanpa mengecilkan ya, ada yang bisa dapat lebih daripada yang lain. Iya bisa. Sangat bisa dan it's beragam okay. Dong, Jadi berarti ya beragam ya. Sony siaran misalkan saya dagang ayam boleh gitu. Tapi memang faktanya gitu Pak. Faktanya memang gitu. Artinya misalkan kita. Memang kali dia usaha apa ada income untuk diri sendiri. Yang lain pun berkarya. Dan kita juga menyimpan sebagian dari yang kita hasilkan nantinya untuk hari tua kita gitu. Karena kan kalau di biara tidak seperti itu kan, sama semua kan ya. Gimana Suster Ika? Atau beda aturannya kalau di biara OSU nih? Maksudnya? Untuk dari sisi pendapatan, anggaran, pengelolaan dana dan lain-lain. Ya Kak, kalau misalnya seperti itu kita kan punya aturan sendiri dan rumah tangga sendiri. Ya kita punya ekonom gitu. Pakai ekonom ya biasa ya. Sama kayak para pastor juga ya yang di biara ada ekonom. Cuma kalau mereka kan walaupun mereka awam gitu ya, tetapi kehidupan rohani mereka tuh juga terus jalan. Maka kadang mereka juga ada pertemuan, pembinaan hidup rohani tadi berupa retret supaya mereka juga tetap yang namanya kehidupan rohani, apalagi mereka tinggal di luar gitu berhadapan dengan situasi entah diri sendiri, pekerjaan, situasi luar, maka mereka juga butuh untuk hidup akan mendalam gitu. Maka pembinaan rohani juga terus berlanjut setahu saya yang dari para teman-teman dari kompania dan juga PSA gitu. Ya karena kita cuma dikasih pohonnya nih, pohon anggur nih misalnya gitu ya, piara tuh. Kan kita harus siramin tuh. Ya siramin supaya tumbuh. Terus kalau udah pohon anggurnya tuh kan
mesti dirambatin. Nggak ada kan anggur jalar-jalar di tangan. Iya. Nah, doa-doa itu untuk ngangkat gitu. Untuk merambatkan itu. Untuk merambatkan itu. Setelah berbuah anggurnya diminum Sony. Gawat memang. Makan dulu buahnya. Makan dulu buah. Baru diperah. Setuju. Berarti berkaul ya, Kak? Iya, kami mengucapkan yang disebut ikrar. Ikrar Triprasetya pertama itu untuk 2 tahun, terus ikrar Triprasetya pembaharuan ikrar Triprasetya untuk 3 tahun, dan setelah tahun kelima itu nanti ada ikrar Triprasetya kekal. Itu terjemahan dari verbo preposito, berarti itu janji yang teguh. Niat yang teguh, calon yang menunjukkan niat yang teguh. Nah, Oke. gitu. Nanti ini karena berhubungan sama Minggu Panggilan, Son, saya akan minta juga para suster di sini untuk juga sambil kasih gambaran ya, gimana caranya kalau pengen jadi berkarya seperti mereka. Tapi kita akan tanya dulu, berarti kalau berbicara tentang tadi Sony udah nyentuh kaul nih, kalau untuk biara jelas pasti ada kaul dan harus tinggal di biara. Kita pernah ingat nggak ngobrol sama Suster Asia, dan ternyata beliau juga adalah seorang RT, betul ya, Susi? RT di Amela. Lingkungannya. Masih nggak sih? Udah nggak? Sudah, beliau sudah pindah. tugas di Sudah Solo. pindah? Ya. Dia pindah di Solo. Kenapa ini datang ke rumah Noni pada dipindah? Bukan berarti siap-siap ya. Bukan berarti siap-siap. Tapi bisa juga dipersiapkan, takutnya dipindah juga. Oh, Suster Asia sudah di sana. Padahal Di kita Solo. korek masa lalunya. Ya. Minggu Panggilan. Iya. Minggu Panggilan. Kita akan cerita masalah nanti gimana caranya kalau memang ada Bapak Ibu umat yang para putrinya mau bergabung ataupun juga punya ketertarikan nih teman-teman muda untuk bergabung. Tapi sebelum kita masuk ke tanda kutip promosi panggilan, saya pengen ini dong, Son, kita tanya hal-hal yang sedikit kita korek mereka. Kan kalau Suster Ika di biara sudah jelas selibat nih ya. Selibat. Berarti hanya untuk Tuhan ke arah sana. Nah, Kak Lydia kan kategorinya awam berarti ya. Awam ya. Kami dibaktikan, Hidupnya maksudnya dibaktikan. Oke. tarekat hidup bakti. Oh, tarekat hidup bakti itu sama dengan berarti tidak berpasangan ya? Atau boleh? Tidak boleh. Tidak. Oh, Bukan, ya memang kami ini tidak niat berpasangan. Oh, iya, mungkin karena awam. Kalau biara itu kan memang tidak diperbolehkan untuk berpasangan. Iya, betul. Apakah Kak Lydia diperbolehkan memilih itu atau memang memilih untuk sama juga? Memilih untuk sama Yesus. Oke, jadi tidak berpasangan. Oke, Memang. satu-satu nih, satu-satu ya. Suster di biara OSU atau Ordo Santa Ursula. Syarat untuk masuk ke OSU ini seperti apa? Apakah yang betul belum menikah, umur sekian sampai sekian dan lain sebagainya? Gimana, Sus? Boleh cerita sedikit, Sus? Iya, kalau di tarekat kami ya, yang bisa masuk dalam arti yang untuk kaum perempuan ya, itu setelah tamat SMA, bisa tamat SMA atau tamat SMK dan sampai umur 35 tahun. Yang misalnya sudah udah kuliah, udah kerja gitu, seperti itu ya. Itu juga bisa. Jadi sampai batas 35 tahun. Jadi kalau 30 atau sampai 34 masih bisa seperti itu. Nah, kalau itu ada tahap-tahapnya ya. Aspiran misalnya 1 sampai 2 tahun. Lalu setelah itu postulan 1 tahun. Novis pertama 1 tahun, novis kedua. Jadi lamanya pendidikan di sana sekitar 4 tahun ya. 4 tahun. Berarti kalau Anda masuk umur 30, berarti 34 tahun baru bisa jadi suster gitu ya. Oke. Itu lalu kaul pertama ya. Sampai 5 tahun, bisa 5 sampai 6 tahun kaul kekal. Seperti itu tuh prosesnya. Prosesnya untuk OSU nih ya. Dan sekarang ada berapa suster di sana? Di mana? Di biara. Yang di Bandung nih. Yang di Bandung. Kalau saya kebetulan saya itu di rumah pembinaan. Oh, beda lagi nih dengan di Formatio. Oh, Formatio itu jadi kayak semacam mendampingi para calon ya. Oh, ya, oke. Itu tapi kalau saya di novisiat gitu. Postulat kami di Jogja, ada juga di Timor Leste gitu. Di Timor Leste postulatnya di sana. Terus nanti ketika mereka mau masuk novisiat bergabung ke Indonesia. Oke. Gitu. Ya. Oh, berarti kalau begitu akan berpindah dulu nih pendidikan tuh, maksudnya nggak akan
Misalkan orang Bandung dari masuk sampai lulus di situ masuk enggak gitu sampai ya? lulus di Bandung enggak ya, kan pindah-pindah Karena, dan ditugaskan. kami di postulat itu di Jogja. Ya. Nanti kalau dia sudah menyelesaikan tahap postulat ke Bandung, memasuki tahap selanjutnya tahap novisiat. Ya, gitu. Ya. Oke, itu prosesnya. Kalau Suster Dian, maksudnya sebelum nanti ke Kak Lydia, Suster Dian gimana? Ini kan namanya juga tadi adalah kelompok paling muda bungsu nih. banget. Ya, dan dengan catatan sama boleh berkarya di luar dengan bidang masing-masing. Tapi juga ada syaratkah kalau memang mau bergabung dengan PSA ini? Oh iya. Jadi kalau mau bergabung dengan PSA, syaratnya adalah usianya itu minimal 17 tahun, maksimal 45. Jadi tidak bisa lebih daripada 45. Ada pendidikan pertimbangan juga? Pendidikan itu bebas. Oh, Yang penting adalah ketika masuk itu harus bekerja. Mengapa bekerja? Karena harus menghidupi diri sendiri. Karena kami hidup di luar. Iya, Jadi kan kami harus hidup dengan biaya sendiri. Tapi apapun profesinya itu. Apapun profesinya, ya. Yang halal. Yang halal. Kembali lagi yang Kalau saya sama Nodi kan kita pemain tong setan. iya, dan kita nggak halal kerjaannya. Mungkin juga mereka ada tahap ya, tahap Ada, sampai ada. pengucapan kaul karena mereka juga mengucapkan kaul. ada Mungkin ada dari- tahapannya. Apakah ada kayak orientasinya dulu di awal gitu, Ada Suster Dian? karena hidup di luar dan tidak di dalam biara, jadi orientasinya adalah bagaimana mengenal dulu, mengenal kongregasi. Oke. Jadi kehidupan kami seperti apa, kegiatannya seperti apa. Nah, perlu diketahui kami punya komunitas. Jadi Putri Santa Angela itu tersebar di beberapa wilayah. Ada di Bandung, di Pekanbaru, di Bandung, di Jakarta, di Solo, Surabaya, Timor Leste, dan Papua. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang dari Pekanbaru tertarik, lalu dia coba kontak. Atau yang pasti kontak dulu pertama dengan mediator. Tadi yang saya belum ceritakan adalah kami ada struktur juga. Organisasi kami lingkaran. Iya. Jadi tidak ada hierarki atas bawah. Jadi kami membentuknya organisasinya lingkaran. Dan pimpinannya disebut mediator. Oke. Bukan koordinator, tapi mediator. mediator. Kenapa? Karena dia harus tugasnya memediasi. Ya. Jadi, hi bro, hi sis. Jadi itu kita sebagai teman, ya. Oke. Ya. Karena kami punya kaul ketaatan, kemiskinan dan kemurnian. Jadi kami harus taat kepada mediator juga. Oh. Jadi itu nggak usah dikasih tahu ya, kita harus taat Iya, lah. betul. Walaupun bentuk organisasinya seperti apa. Nah, lalu ada tahapan yang tadi seperti yang Sir Ika bilang. Awalnya mungkin orientasi dulu, mengetahui, mengenal dulu. Lalu ikut aktif. Kami ada kegiatan sebulan sekali ibadat. Kalau untuk yang dari luar mungkin lewat Zoom. Kalau yang di lokasi terdekat misalnya di Jakarta atau di Bandung itu kita bisa yang offline. Oke. Ya. Lalu udah ikut ibadat, lalu merasa tertarik. Lalu ada rekoleksi bulanan sebulan sekali. Itu kita Zoom karena seluruh Indonesia termasuk yang Tiles. Oke. Nah, dari situ kalau udah mulai tertarik lalu mengucapkan. Itu biasanya dikasih jangka waktu 1 tahun, Ya. 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun orientasi rasanya udah lebih cocok, itu boleh mengucapkan kaul pertama. Itu yang baru pertama masuk komunitas gitu. Katakanlah dia punya pasangan sebelum segala boleh ya? Oh tidak. Nggak boleh. Karena Berarti harus dalam kondisi tidak. Persyaratan di konstitusi adalah perawan dan persyaratannya adalah tidak ada hubungan dengan laki-laki. Oh, jadi misalkan mau belajar tapi dia punya pasangan dan dia nggak declare itu tidak disarankan. Tidak. Jadi kami pasti akan menyelidiki. Ya, tapi kalau dibalik nih, dia punya pasangan, tapi ternyata Ingin. lebih tergerak untuk join ke kongregasi. Why not? Pasangan ditinggalin. Bye. Boleh. Boleh. Tapi selama dia masih perawan, ingat loh. One-nya kenceng loh. Ayo. Dan penyelidikannya memang dilakukan ya. Jadi artinya memang harus Ada testing dan lain-lain gitu, Suster? Ya kami harus ada syarat. Berarti kan kami mesti tanya juga sekitar. Iya ya, investigasi, wawancara. lewat bimbingan. Oh, oke. Jadi artinya memang dari awal saat akan gabung ke komunitas pun dia harus tidak punya pasangan, harus. Iya. Oh, oke. Apa namanya kalau misal yang Kak Lydia kurang lebih mirip-mirip atau ada yang perbedaan sedikit Iya, untuk masuknya? beda sih. Beda. Iya, kayak beda sih. Gue pikir mau ngomong sama. Sorry gue kalau gitu Kak Lydia bedanya apa dulu nih untuk syarat masuk nih? Iya, kalau di kita syarat masuknya ya harus masuk dengan bebas dan gembira. Oh, bebas dan gembira. Bebasnya itu
ya tidak terikat oleh laki-laki atau tidak terikat oleh kongregasi lain gitu. Oke. Terus pembinaannya itu yang pertama itu masa orientasi panggilan. Itu sekitar setahun gitu. Jadi pas dia masuk nih mau nih kita sambil ngobrol-ngobrol juga sambil ditanya gitu kan apakah orientasi panggilan dia memang ke sini atau ke yang lain dan belajar juga mengenal diri sendiri gitu. Nah, kemudian setelah masa orientasi panggilan itu selesai, kemudian ada masa percobaan awal. Jadi setelah orientasi panggilan, terus dia mau coba gitu kehidupannya seperti apa. Seperti itu. Kenapa? Enggak, karena kita kan di masyarakat gitu. Oh, jadi iya, kita misal pagi aja, misal pagi, terus udah gitu ada doa harian, pagi, sore, sama malam. Nah, malam itu penutup gitu. Oke. Terus udah gitu kebiasaan-kebiasaan lainnya seperti meditasi dan pengakuan dosa seperti itu. Oh, mungkin live in tapi versi berbaur bersama masyarakat gitu ya. Live innya versi ini ya. Dikerjakan masing-masing, tanggung jawab masing-masing kan sama Tuh harus Tuhan. punya kerjaan harus juga. punya kerjaan. Iya, Yang pengangguran harus nggak boleh nih. diselip-selipkan, Yang gitu. pengangguran belum boleh ikut nih. Belum punya pekerjaan. Enggak. Kalau misalnya masih pengangguran tapi sedang mencari pekerjaan ya dia masuk dulu yang pertama kan masih Orientasi dulu. Masih ini apa orientasi sama masa percobaan awal kayak gitu. Ya memang ada juga yang pas ini belum punya pekerjaan pada saat itu, tapi seiring dengan berjalan waktu sebelum kaul dia udah dapat kerjaan. Pokoknya kalau dia belum dapat pekerjaan nggak boleh kaul. Ya, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Suster Dian sama. Untuk kebaikan dia sendiri Iya. juga. Walaupun mungkin gitu prosesnya tidak saklek kali. Dalam artian semua berproses nih. Bisa sambil ada yang masih mencari, diarahkan, dibantu seperti itu ya. Tidak yang nggak punya maka enggak. Mungkin tidak akan nggak akan dipotong di awal, seperti gitu. itu ya modelnya. Nggak gitu banget kali. Iya. Nggak gitu. Kebalikannya. Tapi tetap kacang dari saya nanti. Soal kebalikannya sama para suster berdua. Kalau di OSU justru kalau punya pekerjaan gimana sus? Apakah harus Boleh. ditinggalkan? Ya kalau Karena membiara atau berprofesi. ya ini ya bedanya mereka ya kalau misalnya kami ketika kamu mau masuk biara gitu, kamu sudah punya pekerjaan, kemapanan, ya kamu harus rela meninggalkan itu. Karena kaulnya ada kaul Seperti itu. kemiskinan Ya, juga toh? ada kaul ya kita mengucapkan 3 kaul ke keperawanan, kemiskinan dan ketaatan gitu. Jadi karena kita kan hidup berkomunitas ya, apa namanya tuh ada provinsial dan sebagainya. Jadi perlu ketaatan ya. Kalau kamu misalnya mau masuk ke Ursulin gitu seperti ya, kamu harus merelakan meninggalkan itu gitu seperti. Artinya tidak diperkenankan memiliki profesi di luar. Iya, jadi kehidupan harus membiara. rela melepaskan gitu. Iya, iya. Seandainya misalnya tapi saya pingin mau kerja gitu ya, enggak jadi Ursulin. Nah, dia juga bisa milih kepada saudari-saudari kami ini gitu ya. Bisa ke PSA gitu, bisa ke kompani Santa Ursula gitu. Karena memang kita tidinya sama, semangat Santa Angela, cuma cara hidupnya gitu. Kalau kami kan itu ya di biara gitu ya, hidup berkomunitas ya gitu seperti itu. Mereka semangat Santa Angelanya tetap gitu dihidupi. Cuma ya mereka bekerja sesuai dengan profesi mereka gitu seperti itu. Jadi bisa milih mau ikut Ursulin atau ikut PSA atau Jadi no excuse. Sering terjadi transfer pemain. Ada, maksudnya ada aja. Ya, Diarahkan ada begitu, juga Sus. sih, iya, karena kalau masih ingin untuk menikmati dunia. bukan ingin menghidupi semangat Santa Angela gitu. Jadi kalau dia merasa misalnya sambil berprofesi punya pekerjaan lain, tapi dia juga ingin hidup selibat dan juga menghayati semangat Santa Angela dan juga ingin semakin mengakar dalam Kristus gitu, dalam keseharian dan juga dalam pekerjaan, ya dia bisa milih mau kemana gitu. Kalau kayak saya dan Sony kan sudah keburu menikah, makanya kami nggak ke PSA, kita ke BSA. Kami juga KSA ya. Apa KSA? KSA itu kerabat Santa Angela itu yang keluar. Jadi
mungkin ada keluarga bapak ibu yang pingin misalnya Berkarya. menghayati semangat Santa Angela gitu, itu bisa gitu. Itu seperti komunitas gitu, saudara. Iya, bisa jadi komunitas, tapi sedikit setahu saya ada beberapa yang di Flores itu yang Oke. yang menjadi sahabatnya kita gitu. Berarti garis atau benang merahnya itu adalah semangat Santa Angelanya ini, Santa Iya, Angelanya yang ini. mengikat. Yang mengikat 3 kongregasi inilah, anggap begitu ya. Kita ngomong zaman sekarang nih, para suster dan kak, para suster dan kak, ya biar semuanya kesapa. Suster juga. Iya. Para Suster kakak juga, suster iya. sekalian. Sebenarnya kalau mau lihat sekarang, kira-kira kenapa, saya nggak mau judgmental di awal ya, minat putri-putri Katolik ini untuk bisa bergabung ke tarekat itu trennya tuh naik atau turun sih kalau kita ngomong ke let's say 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir, dan kenapa kalau turun, kira-kira apa ya yang membuat para Penyebabnya putri Katolik ini kok belum tertarik? Karena walaupun panggilan itu personal sekali, tapi mungkin kita bisa melihat nih kondisi apa yang berubah sebenarnya. Kak Lydia mungkin? Atau di kongregasinya cenderung naik turun sih Kak tiap tahunnya itu? Kalau di saya kelihatannya naik, tapi Cenderungnya karena naik. tadinya sedikit, memang sedikit. Oh, jadi terasa soalnya tadinya sedikit, nambah. Oke. Tapi rata-rata per tahun berapa orang Kak biasanya? 1, 2 gitu. Dan kira-kira itu bisa dibilang angka yang signifikan nggak Kak untuk Sedikit tarekat? sih. Sedikit sebenarnya. Sedikit. Kita ya terus terang kita kurang promo juga, banyak yang nggak tahu juga. Jadi salah satunya ini. Gaya ini. Iya. Ya karena dalam Supaya rangka tahu minggu ya. panggilan biar tahu Iya. juga yang di luar Karena sana. dulu saya sebelum masuk pun ada suatu kegalauan, bukan masuk sini, mau masuk biara. Oke. Waktu itu ada kegalauan juga karena saya juga memang sudah punya profesi gitu. Oke. Dan waktu itu malah bos saya kan sama bos ini sama nih, bosnya kan. Itu sama dokter itu bilang katanya, "Ya, kamu mau pergi ya," katanya gitu. Terus ini mau diapain gitu ya, kan saya yang karya yang itu iya, kan. iya. Ini saya juga bingung juga gitu. Terus saya ngobrol sama suster juga, ya bilang itu suatu panggilan juga gitu. Yang saya kerjakan sekarang Oke. itu memang udah suatu panggilan juga. Jadi ya lanjutkan aja gitu, nggak harus masuk gitu. Tapi dilanjutkan tapi di luar biara, dan disarankanlah saya ke Kompania Santa Kompania. Ursula gitu. Oke. Tapi kan itu saya udah jalan agak muter Iya, iya. dulu gitu ya. Oke. Ya memang kami akui kami kurang promosi. Promosi, oh salah satunya. Jadi orang yang tadinya memang awalnya sebenarnya untuk masuk ke jalur Kompania, jadi nggak tahu bahwa ada Iya. jalan ini. Iya. Memang ada yang namanya panggilan, tapi dia kan harus mencari tahu juga untuk mengenal mana aja nih yang bisa saya cari tahu. Betul. Sama seperti itu, Suster Dian, kalau Kalau di trennya? Putri Santa Angela mungkin bisa dibilang hampir sama ya. Kurang orang mengenal. Ya. Jadi kadang-kadang bilang, kok dipanggil suster? Ya. Iya. Kok nggak pakai kerudung Ya, tapinya? kan pakai kerudung kan dipanggil suster. Kami sebenarnya memang tidak biasa dipanggil suster. Oh. Tetapi berdasarkan pengalaman kami retret bersama Pastor Hilman, kami berapa kali retret Putri Santa Angela bersama Pastor Hilman. Pastor Hilman mengatakan, kalian harus bangga dipanggil suster karena suster itu mengingatkan panggilan. Iya. Lalu kami memang jadi refleksi ya. Iya. Benar ya, sebenarnya harus bukan bangga dipanggil susternya, Iya. tetapi mengingatkan bahwa kami ini identitasnya suster. Satu itu, lalu kedua juga kami ini sebenarnya etalase ya. Oh, oke. Etalase hidup ya. Nah, orang bakal tertarik masuk PSA atau masuk KSU atau masuk Ursulin sekarang melihat saya, pribadi saya atau cara saya gimana. Nah, lalu kalau misalnya saya tidak membawa PSA atau KSU atau Ursulin, lalu ngapain saya masuk gitu. Nah, itu mungkin jadi catatan refleksi kita bersama bagaimana kita membawa semangat Santa Angela kepada orang-orang muda. Nih ada pilihan loh. Pilihan ini menarik, ada yang di biara kita bisa happy, di PSA kita bisa happy, bisa noki-noki Iya. sambil makan kacang. tetap, Balik lagi ya. Wah, Lalu tetap nge-mall sampai malam Iya. masih bisa, tapi kita tetap berbakti. Nggak bisa sampai malam ya, karena ada waktu doa juga. Ada jam malam ya? Ada jam malam. Sama di KSU Oke. juga. Jadi menurut saya ya sebenarnya balik lagi memang kita yang harus membawa diri lalu memperkenalkan. Oke. Itu. Ini pertanyaan menggelitik Iya nih. nih. Ini terlepas dari Bisa ini ya, menggelitik Suster. nih. Suster, terlepas dari memang kita melihat ke diri sendiri, mungkin kita yang kurang memperkenalkan. Terlepas dari itu, tapi kira-kira sekarang anak zaman sekarang untuk bisa mengenali panggilan mereka,
era teknologi, sekian macam godaan, apakah panggilan untuk masuk ke ranah kerohaniawan ini jadi lebih tertutup dengan gaya hidup duniawi sekarang? Nambahin statement Sony. Sedangkan kenyataan yang ada di gereja, biasanya putri altar lebih banyak dari putra altar kalau zaman sekarang yang bertugas. Tapi dengan realnya di lapangan yang masuk biara, yang mau melayani jadi suster nih gitu, malah nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau jadi putri altar semangatnya edun banget, lebih-lebih dari putra altar gitu ya. Ada tanggapan juga barangkali? Jangan berubah nggak sih, suster, untuk orang sekarang tuh panggilan tuh jadi lebih? Ya, kalau kami sendiri dari Ursulin berusaha untuk mempromosikan panggilan itu ya. Misalnya mulai dari COVID itu ya, kami sekarang mengadakan seperti dulu Ursulin tuh punya kafe rohani istilahnya. Apa gitu yang ada Zoom untuk anak-anak muda sampai bikin dari Ursulin seperti itu, dan sampai sekarang juga dalam rangka promosi panggilan gitu ya, tetap itu kita mengadakan siapa yang pingin gitu. Dan kami juga membuka untuk live-in di biara seperti kami di novisiat nih, saya di pembentukan kami juga membuka siapa anak-anak muda yang pingin kenal Ursulin gitu ya, seperti itu. Kenal hidup membiara, kami welcome untuk membuka diri. Anak-anak bisa, kaum muda, perempuan yang bisa ingin mengenal tentang Ursulin atau tentang hidup membiara, kami open, kami membuka, bisa live in Sabtu Minggu misalnya. Ada juga berapa hari gitu yang kalau misalnya besoknya libur, kami membuka diri untuk live in itu ya. Termasuk buat mereka yang punya kekecewaan sama pacar barangkali, lalu mereka dalam kekosongannya memutuskan untuk live in, boleh itu? Ya, jadi kayak semacam tempat pelarian, bolehkah begitu? Bukan tempat pelarian, tapi artinya kita juga ketika yang namanya rahmat Tuhan, rencana Tuhan kita nggak tahu ya. Bisa jadi ketika galau gitu, ada sesuatu justru di situ fase-fase di mana orang semakin merasakan, bisa jadi memutuskan ya dari motivasi awal mungkin saya putus dengan pacar karena ada masalah, tetapi justru bisa jadi fase masa pencarian, entah itu panggilan atau juga ke dalam hidup rohani, atau malah Tuhan yang masuk di situ kekasih Tuhan yang masuk di situ. Tidak tahu cara Tuhan tuh kan yang kadang-kadang kita tidak bisa prediksi. Rata-rata orang muda kalau bercerita di awal tuh apa sih mereka yang membuat mereka ragu biasanya, Sister? Yang membuat mereka ragu untuk mengambil ini panggilannya gitu. Apa sih yang membuat mereka ragu kalau dari sharing mereka? Ya, kalau yang selama ini saya mendampingi anak-anak muda ya. Ya, kadang-kadang memang mereka punya panggilan, tapi kadang untuk memutuskan gitu ya, untuk mengambil keputusan resiko-resiko itu yang karena ketika kita mengambil entah itu dekat hidup bakti atau kayak kami, kita kan juga mengambil risiko-risiko tertentu. Jadi memang diharapkan untuk kalau memutuskan kita berani ambil risiko. Rata-rata ketakutan itu mungkin ke belum tahuan mungkin, jadi mereka takut juga mereka padahal nggak tahu gitu nggak tahu. Kadang kan mereka nggak tahu biara seperti apa gitu ya, seperti image-nya biara itu banyak aturan, strict dan lain sebagainya. Itu apakah itu juga salah satu yang bikin takut, Sus? Ya, sebenarnya tidak juga sih ya. Kadang karena kaum muda kan tidak tahu ya, maksudnya dalam arti kami sadar juga kalau kita membuka diri maka kami dengan live in. Sering juga seperti di Santa Angela beberapa bulannya lalu live in. Nah, sekarang kami juga beberapa di komunitas itu membuka live in gitu. Dengan membuka kesempatan untuk live-in. Jadi anak muda kan kenal gitu. Karena kita ada kegiatan mereka ikut berdoa bersama, itu seperti itu, makan bersama. Jadi dengan begitu mereka tahu ada sharing, pertanyaan gitu. Jadi anak muda juga jadi paham, ini seperti ini gitu. Nah, itu ya dengan begitu sebenarnya cara kami untuk memperkenalkan. Betul. Seperti tapi yang tadi Sony bilang, memang dunia semakin bekerjanya berubah dengan begitu ekstrim ya, berubah sekali. Maaf, pastor ada yang jadi DJ ya kan, demi juga sambil pewartaan dan menyalurkan hobi. Cara kekinian begitu. Kira-kira biara dan juga kongregasi yang ada nih, terutama para suster, apakah juga bisa mencoba pendekatan kekinian nih sama anak-anak yang
zaman now begitu ya, generasi-generasi sekarang. Contoh kan kemarin ada pastor yang jadi DJ, lalu juga ada suster yang kemarin saya sempat lihat suster yang juga jago dance-nya ada kemarin lihat di Reels beberapa begitu. ikut The Voice, coy. Ya, beberapa ada ikut suster The yang Voice. ikut kompetisi pencarian bakat. Lalu juga dengan adanya waktu itu film 90-an Sister Act itu Sister juga Act. kan menambah nambah warna lah begitu ya. Kira-kira perlu perubahan nggak nih promosi dari para Kalau suster? kira-kira kalau mau ngadain camping panggilan gitu, ada yang tertarik nggak ya? Jadi kan di alam terbuka gitu. Jadi jemput seperti bolanya itu ya sesuatu yang relate dengan mereka di Iya, usia-usia misalnya, muda. seperti Mungkin bisa kita coba. Saya Bisa dengan, dicoba. dengan senang hati saya Multimedia ada tim Om Steve kok. nyanyi Betul, gitu. betul ya. Kalau kebetulan kebutuhan tenda, saya bisa Ya, jadi tenda bisa. gede badannya gitu ya. Tapi Cuman artinya memang segala Nggak cara tahu ya. harus dicoba sih. kenapa kalau ada embel-embel panggilannya, kalau saya pribadi jadi takut loh. Kalau gitu jangan diandalin panggilan dulu ya. mungkin ini bisa jadi solusi. Karena mungkin ya, kalau saya dulu juga pas galaunya kan lama kan dari dulu ya itu. Kalau ada yang panggilan tuh Maju mundur ya? iya. Kalau ada panggilannya apa alergi ya gitu. Bukan alergi. Iya. Karena gini loh, kita di Indonesia kadang tuntutan orang tua juga beda. Ya orang tua tuh pengen Ya, kalau anaknya lain. menikah beranak cucu, ngikutin keinginan gitu untuk semuanya bisa menikah, punya keturunan dan lain Jadi sebagainya. simpen Dan gitu disimpan, kan. takut untuk menyatakan, takut untuk Terus lupa, mengungkapkan. gitu. Dan mungkin ya itu. Atau ada yang bercerita bahwa orang tua bisa menjadi kendala untuk mereka mewujudkan panggilan mereka? Suster Ada Dian yang pernah gimana sharing mungkin, Suster Dian? Kalau di PSA sebenarnya orang tua nggak jadi kendala ya. Kalau karena kami pengalaman maksudnya selama 32 tahun ini ya, berdasarkan pengalaman, justru kalau lagi ada aksi panggilan justru kami menarik sebenarnya. Kenapa menarik? Bisa lihat dari lambang ini ya. Lambang kami Teddy bear. beruang. Iya, teddy bear. Ya. Wow. Ya. Orang pasti langsung tertarik, kok lucu beruang ya. Lalu orang kenapa pilihnya beruang gitu? Pasti orang bertanya dan itu biasanya kami menjelaskan. Betul. Oke. Ya. Karena kalau dengan beruang bisa beli apa aja. Aduh, Beruang. Beruang. bisa beli bis. Bisa berkacang. Beli kaca. Itu maksudnya sambal beli bis. Sama luar bis. Makanan. Kenapa logonya beruang betul tadi? Beruang itu kami dari gugusan Ursa Minor, Ursula. Oh. Itu dia. Lalu kenapa dipilih beruang? Beruang itu kan binatang yang dia kuat bertahan di tempat dingin. Lalu dia yang kuat, tapi dia juga lembut. Jadi itu yang juga kami pakai semangatnya. Oke. Bahwa mengapa Putri Santa Angela itu gagah jelita dan secantik perkasa. Gagah jelita, cantik perkasa. Ini adalah istilah baru buat Istilah kita. baru. Kalau saya sama Nodi kan gagah gemulai. Gagah tapi lemes. Makanya di gambar ini Iya. kan beruang membawa salib. Iya, oke, ada Dengan misi ya. bimbingan Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau dengan gambar ini ketika aksi panggilan kami bisa menjelaskan dan orang bisa mulai tertarik. Nah, kalau dari pengalaman sebenarnya kenapa orang keluar? Yang sudah masuk terus keluar. Biasanya kembali kenapa? Karena kurang mendalami. Oke. Lebih kurang menggali lebih dalam. Tadi yang seperti Suster Ika bilang, tetap ada waktu untuk kita tetap lebih berakar sebenarnya itu. Kalau begitu, apakah alasan kenapa meninggalkan tidak bahagia gitu? Apakah itu jadi alasan yang bisa diterima? Bisa jadi. Ya tidak bahagia dalam arti kenapa? Karena belum menemukan. Kan kalau orang misalnya jalan ketemu kunci yang membuka kan susah ya. Kalau udah ketemu klak bisa buka. Nah, mungkin itu. Udah ketemu kuncinya, Suster? Kalau saya selalu ketemu. Asik. Nah, Bahagia. Tapi kalau dibalik justru mereka tidak menemukan kebahagiaan duniawi, lalu Mencari ini. sesuatu. Contoh, aduh, saya udah umur sekian nih belum nemu jodoh. Daripada saya nanti nggak laku, lebih baik saya masuk susteran, misalkan begitu. Ada nggak sih contoh-contoh kasus yang begitu, Sus? Malah dijadikan pelarian gitu. Kalau di PSA nggak ada. Maksudnya kan ada batas juga usia ya. Iya kan sampai 45. 45. Nah, biasanya kami kan makanya ada kembali tadi ya, pendekatan, wawancara, orientasi. Jadi nggak bisa karena patah hati gara-gara Sony ditolak Sony. Gitu ya misalnya ya. Iya. Ada yang lebih ganteng, ternyata memang ada yang lebih ganteng. Kristus lebih ganteng. Asik. Itu dia. Makanya kami pilih itu jadi mempelai kami. Lantas, kalau kita lihat nih di sosial media segala macam, sebenarnya apa sih tantangan terbesar nih di zaman sekarang
untuk seorang khususnya putri Katolik ini bisa mengamini panggilannya nih? Apa sih tantangan terbesar untuk mereka sebenarnya? Apakah itu dari lingkungan terdekat seperti orang tua, atau Gaya mereka hidup. yang gaya hidup, atau belum yakinnya, itu biasanya apa tantangan terbesarnya, Kak Lidi? Ya. Suster Ika dulu. Iya, So kali dia dulu boleh. Tantangan terbesar apa sih sekarang menurut Kak Lidi? Dari pengalaman aja. Iya, mungkin karena tidak biasa ya. Tidak biasa, jadi nggak tahu tuh ini benda apa gitu kan. Oh, belum mengenal, Tidak jadi takut tak dia. kenal maka tak sayang. Yes, not know, not love. Enggak kenal, Iya sih, not know, not love ya. Karena betul. belum mengenal, jadi mereka lebih dominan takutnya dan tidak mencari tahu. Ya, dan tidak mencari tahu. Dan selain itu juga kan kesibukan kita sehari-hari itu kadang-kadang suka jadi kayak lumpur hisap. Oke. Itu kan sibuk. Jadi mungkin kepikir ya maksudnya dari pengalaman ya itu. Kepikir panggilan menggebu-gebu seminggu gitu, terus udah gitu sibuk ya Dan udah lupa kegiatan. lagi gitu sampai ada percikan lagi gitu kan. Khawatirnya jadi prioritas, jadi bukan prioritas karena sibuk dengan hal-hal yang lebih duniawi itu tadi. Nah, itu Yang ke distract Bukan tuh. duniawi ya, Ke maksudnya distract. dalam arti kerja dan Iya. lain-lain ya, ke distract ya. Jadi nama Distract-nya tuh banyak banget Iya. di zaman sekarang tuh. Lagi mau makan aja distract kan. gadget. Iya, betul. Wah, itu Iya. banyak banget gitu. Kita lagi mau nyuap yang ganteng lewat ya kan, waduh Mau repot. nyuap ada gadget yang kita makan kan? Kebalik Pak. Karena begini ya. Iya. Makanya Karena begitu begini. ada percikan harus cepet-cepet disebor bensin biar nyala. Menjala susterku begitu ya. Suster Dian, Selalu gerak. apa tantangan Suster Dian. zaman sekarang nih? Sebenarnya saya tertarik kalimat itu ya. Apa? Hey, smile. God has a plan. Kalau kata Yang tidak ada. Tapi kalau kata Mu'alay salah ini. Hah? Hey smile, Tuhan punya pesawat. Oh, itu bisa. Planet. Mu'alay emang agak melenceng tuh kadang mau mengartikan ini. Tapi sebenarnya itu yang terjadi. Yes. Orang itu Khawatir tidak ya. pernah berpikir bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat baik. Ya, sehingga ya itu ngikutin kata orang tua. Lalu saya udah punya rencana, oke, setelah saya lulus saya mau ini, mau itu. Tapi tidak pernah lebih ke dalam. Melihat diri sendiri ya. Itu kalau yang saya coba menangkap ya. Karena saya coba melihat bagaimana perkembangan zaman sekarang. Kenapa saya bisa bicara gitu? Kebetulan saya sedang ditugasin mengelola rumah retret. Oke. Rumah retret Ursulin. Dan ketemu anak-anak SMA. Wow. Nah, kalau saya nangkap ya mereka begitu kan. Cuek. Mau kamar mandi kotor, mau WC-nya kotor, semaunya gitu ya. Nggak Iya, mikir iya. bahwa ada yang mengerjakan, membersihkan, lalu kamar ditinggalkan dengan berantakan. Nah itu kenapa? Kan karena nggak ada empati ya. Iya, iya. Menurut saya itu. Jadi udah lebih apa ya? Nggak peduli sekitar. Self love ya terlalu tinggi. Individualistis barangkali juga ya. ya. Oh. Menurut saya. Jadi Oke. nggak ada kepikiran seperti itu. God has Iya, a plan, iya, nggak. iya. Suster Menurut Roni saya. gimana Suster Roni? Biar nggak tegang, dari tadi tegang mulu Suster. Suster Roni gimana Suster Roni? Pengalaman saya ya, ini tahun ke-6 saya di pembentukan ya, gitu. 4 tahun di postulat, lalu ini tahun kedua saya di novisiat gitu ya, bersama dengan anak muda. Saya melihat memang yang pertama tawaran-tawaran banyak sekali ya, tawaran-tawaran dunia, gadget dan sebagainya. Ketika dengan gadget itu kan asik bisa dengan dunia luar, dengan diri sendiri, tapi yang itu masuk ke diri sendiri, mengenal diri sendiri siapa gitu ya. Diri saya, entah kemampuan saya, potensi saya, itu kan butuh keheningan. Nah, sedangkan ketika kita hening, itu kan kita akan berhadapan dengan diri. Iya. Diri saya yang baik, diri saya dan juga yang kurang. Nah, ketika berbenturan dengan diri itu yang membuat jadi takut gitu seperti itu. Maka sebenarnya kemampuan untuk bisa memutuskan berdiscernment, saya mau ikut panggilan mana gitu, saya mau menikah, mau menjadi biara atau seperti kedua saudari saya itu, maka kita butuh sebenarnya untuk hening, untuk momen-momen tertentu untuk melihat itu. Dan Itu dan bisa mendengar Iya, ketika hening ya. iya, ada Sus, ya. keheningan. Sementara ya sekarang itu jadi tantangan. Iya. Ketika mau diajak masuk untuk ke dalam diri itu orang takut berhadapan dengan diri. Itu yang pertama, karena ada banyak hal di luar yang itu itu masukan dan sebagainya situasi. Yang kedua, saya melihat memang selama saya mendampingi
kadang-kadang juga ada tantangan untuk memutuskan ya. Tadi kembali lagi memutuskan hidup saya tuh mau seperti apa, kemana. So kalau saya lihat sebenarnya ya untuk tantangan orang tua nggak terlalu, tidak semua. Justru tidak terlalu dominan. Kalau saya menemukan, tapi sebenarnya ke dalam diri sendiri itu untuk memutuskan ke semana. Kalau misalnya ada tantangan dari orang tua, apa tuh saya bisa berkomunikasi itu bisa. Contohnya saya sendiri gitu, saya tuh kan tidak boleh sama sekali karena papa saya anak tunggal, saya berdua bersaudara ya, anak pertama, adik saya laki-laki. Tantangan besar sekali, tapi ketika saya merasakan ya yang menjalani hidup saya siapa gitu, saya atau bapak saya atau mama saya gitu. Toh nggak selamanya saya itu hidup dengan orang tua. Saya pasti kan akan punya kehidupan tersendiri itu seperti itu. Jadi memang kembali berani memutuskan. Maka saat tadi awal katakan resiko, harus mengambil resiko. Untuk berani ngambil resiko karena setiap pilihan tuh ada resiko. Tapi akhirnya kembali. Ya kalau kita mengimani, kalau memang kita punya keyakinan berani ngambil keputusan, rahmat tuh pasti menyertai dengan caranya tersendiri. Mungkin kita semua masih belajar. Saya pribadi masih belajar ya. Luangkanlah waktu sebelum tidur. Kalaupun kita terlalu disibukkan dengan kegiatan duniawian kita, luangkan, selalu mau mindset. Saya juga sedang belajar bahwa sebelum tidur doa yang benar, bukan doa ya, doa yang benar. Karena beda. Kadang kan doa amin. Sering saya lakukan. Tapi kan ya itulah momen doa yang benar di mana dalam keheningan kita intimasi dengan Tuhan. Kita bukan hanya meminta, tapi kita bertanya, kita mencari jawaban. Dan kita ingin mendengar apa suara Tuhan. Habis kasih kesempatan dong. Kasih kesempatan, betul. Buat jawab, bener ya, masa ditanya nggak didengar. Iya. Nggak dijawab. Semua. Makanya momen itulah mungkin ya. Jadi makanya kenapa Bapak Ibu doanya nggak dijawab, karena Bapak Ibu beres doa amin tidur. Nah itu saya. Saya juga. Cuman betul, maksudnya ketika memang berarti kalau gitu keheningan ini penting ya buat kita semua. Keheningan penting buat kita. At least kalau nggak bisa 10 menit ya 5 menit dulu deh. Biar tahu apa yang mau dibawa, apa yang. Tapi ya soal ini menarik. Tadi gue nangkep bahwa banyak distraksi, handphone dan lain sebagainya. Tapi pernah kebalik nggak kalau POV-nya kita putar nih ya? Kita justru takut berhadapan sama diri kita sendiri, makanya kita yang mendistract diri kita dengan handphone dan lain-lain. Bisa jadi banget. Gue takut nih Tuhan ngomong sama gue nih, aduh main handphone aja. Ketiduran. Jadi itu sebenarnya soal panggilan banyak hal ya. Kalau maka saya katakan kalau misalnya kita mampu hening itu, maka kita akan bisa menangkap sebenarnya gimana sih rencana Tuhan untuk saya apa gitu dengan proses-proses. Tapi ketika ibaratnya banyak tadi distraksi, entah HP, belum lagi misalnya punya apa namanya itu ya Instagram apa TikTok apa segala. Jadi memang habis waktu itu. Ya memang di satu sisi saya melihat kaum muda sekarang itu ya kreatif itu ya kreatif. Justru sebenarnya ketika punya kemampuan, potensi, talenta itu ya bisa dipakai, itu sebenarnya juga bisa membantu untuk karya pelayanan ketika dia misalnya terpanggil gitu. Sama seperti kedua saudari kami punya kemampuan, potensi gitu dan juga pola sendiri ya. Betul. Seperti nanti kita panggil aja gitu. Tapi itu juga akhirnya membantu gitu. Makanya kembali berani memutuskan lalu masuk ke dalam keheningan. Ya walaupun nggak heningnya tidak lama, tapi paling tidak dalam sehari itu 10 menit 15 menit punya waktu untuk hening. Sehingga apa sih yang mau Tuhan katakan, sampaikan lewat peristiwa, entah ke peristiwa yang menyenangkan, menggembirakan, maupun juga yang rasa nggak enak gitu ya, membuat sesak gitu. Justru dalam keheningan itu prosesnya tidak satu malam, ada yang membutuhkan waktu sekian tahun, tapi tekunnya ini kan, tekunnya ini yang setia itu. Makanya kesetiaan, ketekunan itu penting sebenarnya, dan itu juga sebenarnya yang menjadi akar kuat dalam hidup membiara. Ketika punya ketekunan, kesetiaan, itu yang membuat berakar mendalam
Gitu. Kalau yang gue berarti waktu itu emang suara Tuhan, Not. Tuhan, saya mau jadi suster. Enggak. Oh ya, oke. Lu laki, oke, itu Lu benar. laki. Itu mah gak usah gue nunggu bertahun-tahun, gak usah. Bener. Langsung malah enggak, Son. Lu laki. Benar. Terus kalau sekarang habis tayangan ini ada yang komen, aduh ini kayaknya info tentang susteran mah nggak menarik, posternya juga nggak menarik. Hey, ini suster-suster butuh orang-orang kreatif kayak kamu yang bisa pakai Canva buat ngedit poster. Ya, kalau bilang suster, tanya mana ada suster yang bisa ngedit Canva? Belum tentu tak. Jadi mau iya, bukan. Kali dia bisa. Ada. Maksudnya orang-orang kreatif ini sangat diperlukan gitu loh untuk hidup selibat dan juga memberikan berkatnya dengan kemampuan potensi kreativitasnya. Okay. Dan saya setuju. Barangkali ini para suster bisa kerjasama sama Kang Deddy Mulyadi. Mantap. Kalau anak nakal masuk barak TNI, nah sekarang siswi yang malas masuk biar. Gimana? Setuju? Ternyata yang datang membeludak. Enggak. Tapi kan 6 Suster yang bulan. kaget belum biasa sebanyak ini. Biasanya 1, Nggak apa-apa. 2. Dari 6 bulan itu kan keseleksi nanti. Ya lumayan lah member get member. Member get Nanti member. tinggal aja di BS. Suster, kalau gitu di bulan panggilan apa? Minggu panggilan ini closing statementnya nih boleh disampaikan untuk Bapak Ibu, terutama seorang putri Katolik, karena mereka lah yang tadi Suster Rika katakan, mereka akan menjalani hidup mereka, tapi mereka dengan keraguan-raguan mereka, kondisi mereka di tengah-tengah keluarga atau masyarakat. Kira-kira closing statement apa di minggu panggilan ini? Ya, sebenarnya minggu panggilan ini momen yang sangat bagus sekali untuk kaum muda, bukan hanya perempuan ya, perempuan, wanita gitu, tapi juga untuk laki-laki semua. Karena ketika minggu panggilan ini kan tarekat, baik itu tarekat putra maupun putri gitu ya, itu kita membuka, artinya membuka diri, memberikan informasi gitu, bisa bertanya, bisa sharing dan sebagainya untuk mengenal kehidupan para religius gitu ya. Ya kalau untuk Ursulin sendiri, kalau memang itu mau untuk ingin lebih tahu lagi, selain juga nanti ada beberapa di paroki-paroki ini kita ada momen paduan suara, buka stand misalnya. Tapi kami juga seperti tadi saya katakan terbuka untuk siapa yang mau live in gitu. Silakan datang. Kalau di Bandung ada komunitas novisiat gitu. Kami selalu welcome untuk kaum muda yang ingin kenal Ursulin gitu ya, itu yang kenal lebih jauh. Dan juga di komunitas-komunitas terdekat dimanapun ada Ursulin, Jakarta, di dimanapun di pulau-pulau lain gitu. Jadi silakan. Atau juga mungkin yang ya tadi itu ingin juga kenal mendalami spiritualitas Santa Angela gitu ya, tidak hidup membiara. Ada juga yang dari kompania Santa Ursulan juga PSA. Jadi kami terbuka gitu. Ya, semangat Santa Angela untuk dihidupi. Nah, momen yang pas silakan cari tahu. Ya. Ini anak kedua, kan bungsu. Oh iya. Anak kedua. Ketiga. Nih, Maaf yang kali bungsu dia dulu. nanti. Maaf nih yang bungsu nih. Kali dia pesan buat anak muda apa nih? Ya itu tadi yang disebut juga God smile, God has plan ya. Tuhan punya rencana indah gitu buat kita semua ya. Apapun kondisinya pada saat ini gitu ya. Tuhan tuh pengen kita bahagia, pengen kita bebas ya. Bebasnya tuh seperti apa? Bebas bukan bebas sebebas-bebasnya gitu. Karena apa sih yang lebih bebas? Saya bebas marah-marah sama setiap orang gitu, atau saya bebas sehingga saya tidak perlu marah-marah gitu misalnya. Jadi saya bebas dari perasaan ingin marah-marah tersebut gitu, karena saya sudah dekat sama Tuhan, saya udah happy gitu. Nah itu kan bebas itu justru kita dengan batasan-batasan itu akan memberikan kita suatu kebebasan gitu. Dan itu akan membahagiakan. Tuhan punya rencana besar bukan cuma buat kita tapi buat dunia juga. Kita partisipasi dalam rencana itu, kita jadi bagian dari rencana itu. Kompania Santa Ursula terbuka untuk wanita-wanita yang ingin bergabung, bisa di nomor ini atau di mana itu. Ini ada lewat nih. Ada PR-nya Kristo, biarin nomor aja. ini. Biar aja. Biasa nomor yang ditunjuk ini tuh nomor promosi rumah Noni. Betul. Kita kerjain ke sini Kak, pindah Kak.
Oke, tinggal di kontak ya. Iya, tinggal di kontak aja gitu ya. Kita punya saudari di mana-mana di seluruh dunia gitu. Oke. Jadi you never walk alone lah kayak Waduh, mantap Liverpool tuh. Australia, Singapura dan lain-lain ya. Sering berkunjung. Kenapa? Sering berkunjung satu dengan yang lain. Berkunjung secara online lah. Oh, online. Online. Tapi kalau mau offline boleh-boleh aja. Iya. Asik loh. Bayar sendiri loh. Iya. Nggak akan disponsorin dari kompani. Iya dong. Nggak bisa bikin surat keterangan tidak mampu tuh nggak bisa. Bukan begitu, Suster Dia. Mau dikunjungin nih, ada yang sekarang yang mau dikunjungin mungkin di Bangladesh atau di mana gitu. Orang Jadi Batak itu kalau misalnya Bangladesh. Oh, Bangladesh sih, benar-benar. Bang. Oke, baik. ya bagus. Yang bungsu. Yang bungsu, Yang bungsu, terakhir. yang terakhir Oke. silahkan. PSA atau Putri Santa Angela mengundang siapa saja kaum perempuan yang merasa tertarik untuk menghidupi semangat Santa Angela. Ya. Jadi kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Lalu kita hidup bagaimana supaya kita bisa membagikan anugerah ini kepada sesama. Hidup jangan hanya berhenti untuk diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Kalau memang tertarik, silakan kontak kepada siapa saja yang menjadi anggota Putri Santa Angela. Nanti nomor akan diberikan oleh kedua saudara kita yang sangat ganteng ini. Aduh, Sini deh, karena sini. kami tidak ada di biara dan tidak ada di kongregasi, makanya kami ganteng. Ya kan? Kalau kami cantik, kami udah di dalam. Dan kami berdua dari Ordo BSA, Mantap. Bumi Siliasi. Mas Ahmad, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni hari ini bersama dengan para suster-suster kasih yang sudah sudah pada bergabung. datang. Dan sekali lagi selamat hari Minggu panggilan, dan mudah-mudahan panggilan itu tidak hanya dilakukan tapi juga bisa didengar dulu yang pastinya ya. Nodi Rahadian, Sony Bastian, Rumah Noni pamit. Bye bye.